Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan belajar teknik presentasi yang menarik. Nah, simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara subscribe. Oke, kita mulai belajarnya ya, tentang teknik presentasi yang menarik. Nah, sebelum kita masuk ke tekniknya, kita harus tahu dulu presentasi itu apa. Presentasi itu adalah salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Nah, beberapa istilah dalam presentasi itu ada presenter atau presentator, itu adalah orang yang menyampaikan presentasi. Kemudian ada audiens, itu adalah orang yang menghadiri presentasi. Kemudian tujuan presentasi itu ada 5. Yang pertama menginformasi. Jadi di sini presentasi itu berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Kemudian meyakinkan. Presentasi itu berisi informasi, kemudian data-data, bukti-bukti yang disusun secara logis. Secara logis itu maksudnya secara masuk akal, juga secara sistematis, sehingga meyakinkan pendengar atas topik tertentu. Kemudian membujuk. Nah, membujuk di sini maksudnya presentasi itu secara logis itu dapat membuat pendengar tadi mau melakukan suatu aksi atau tindakan. Jadi berisi bujukan atau ajakan atau rayuan seperti itu. Kemudian menginspirasi. Nah, presentasi itu bertujuan untuk membangkitkan inspirasi dan memberikan motivasi kepada pendengar atau audiens. Kemudian tujuan presentasi yang selanjutnya itu menghibur. Presentasi itu memberikan kesenangan kepada orang atau pendengar itu melalui informasi yang disampaikan dalam presentasi tersebut. Kemudian kita ke teknik presentasi. Yang pertama itu teknik penyusunan slide. Nah, ini jadi slide itu kita susun. Nah, ini ada 6 ya. Yang pertama itu pilih tema desain yang relevan. Maksudnya itu backgroundnya itu yang menarik. Misal kalau backgroundnya gelap artinya tulisannya itu terang. Kemudian hindari sajian teks yang panjang. Nah, ini kenapa harus dihindari? Karena kalau satu slide itu halaman ketika presentasi ya, itu kalau isinya teks semua itu kan pendengarnya nanti menjadi bosan, audiensnya itu menjadi cepat bosan juga nggak mengerti intinya itu apa begitu. Kemudian alur yang teratur. Alur yang teratur di sini maksudnya langkah-langkah yang disampaikan per slide itu tuh terstruktur, jadi tidak melompat-lompat. Jadi audiensnya itu paham. Kemudian berikan multimedia yang relevan. Maksudnya di sini multimedia itu bisa ditambahkan gambar, kemudian video, audio sesuai dengan topik yang sedang dipresentasikan. Kemudian berisi satu pesan. Nah, sebisa mungkin dalam satu slide itu berisi satu pesan. Maksud dan tujuan itu satu. Kemudian perhatikan karakter huruf. Nah, karakter huruf di sini maksudnya hurufnya itu jangan terlalu besar dan juga terlalu kecil. Kalau misalnya hurufnya terlalu kecil kan nanti ketika presentasi itu ketika ditampilkan audiensnya tidak nampak dengan jelas atau tidak bisa membaca dengan jelas. Kemudian penyampaian presentasi. Nah, dalam penyampaian ini kalian buat dulu ceritanya, alur ceritanya ya, atau ditata, dikuasai dulu materinya sehingga presentasinya nanti itu mengalir. Seperti itu, lancar. Yang selanjutnya sederhana. Nah, slide itu buat sesederhana mungkin tapi tidak semaunya. Maksudnya di sini ya bukan ala kadarnya sederhananya. Coba kalian perhatikan ini ya halaman penelusuran Google. Ini kalau kalian perhatikan nih sangat sederhana sekali tapi juga menarik gitu. Kemudian tujuannya itu jelas. Kemudian yang selanjutnya hindari text oriented. Nah, ini maksudnya seperti contoh slide ini. Ini dihindari ya, maksudnya itu teks yang oriented itu teks penuh oleh teks. Nah, ini banyak banget teksnya ini. Jadi audiensnya juga bacanya kan, banyak banget seperti itu. Yang selanjutnya itu visual dan verbal. Nah, slide yang mengandung unsur visual dan verbal itu akan membantu audiens itu mengingat poin utama pada slide itu apa. Nah, contoh seperti slide di samping ini. Macam-macam kekerasan. Nah, di sini kan ada 5. Jadi audiens itu langsung tahu, oh ini maksudnya macam-macam kekerasan, didukung oleh gambarnya ini kan. Kemudian yang selanjutnya hindari noise. Noise atau derau itu adalah suatu sinyal, suara atau gambar yang hadir dalam suatu sistem dalam bentuk gangguan. Nah, ini contoh ya, contoh dari slide ini, slide yang memiliki noise gambar ini. Jika kalian perhatikan antara background sama tulisannya itu nggak sinkron. Jadi agak pusing ya lihatnya ya.
Yang selanjutnya, masukkan unsur emosi. Jadi emosi itu membuat audien tuh menjadi bertindak atau menyentuh emosi audien. Nah, ini contohnya slide ini. Terbangkan semangatmu lagi. Wah, jadi ketika audien melihat ini dia jadi ikut semangat begitu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.